Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Bapak Iqbal Ramadhani MPD, selaku dosen pembimbing pada mata kuliah geometri, serta teman-teman yang berbahagia. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tak lupa sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai rotasi. Saya Latifatul Izzah selaku moderator akan memandu jalannya presentasi kali ini. Sebelum memulai presentasi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu M. Sa'dan Alfi Mubarok, Kuliah Safiratul Rahmah, Sania Nuril Arifah, Lintang Kemala Arfiani, dan saya sendiri Latifatul Izzah. Yang pertama yaitu ketentuan dan sifat-sifat sederhana putaran, yang kedua komposisi putaran, yang ketiga definisi rotasi, yang keempat jenis rotasi, yang kelima contoh soal dan latihan. Selanjutnya yaitu penyampaian materi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang ketentuan dan sifat-sifat sederhana putaran. Sebuah sudut yang berarah adalah suatu sudut yang salah satu kakinya ditentukan sebagai kaki awal dan kaki yang lain sebagai kaki akhir. Dengan catatan, bandingan dengan ruas garis berarah, di sini ada titik awal dan titik akhir. Untuk melambangkan suatu sudut, misalnya sudut ABC, adalah sudut arah dengan sinar BA sebagai kaki awal dan sinar BC sebagai kaki akhir, kita tulis sudut berarah ABC. Lambang sudut berarah ABC adalah suatu sudut berarah dengan kaki awal BC dan kaki akhir BA. Untuk melambangkan besarnya sebuah sudut berarah, kita tentukan hal-hal berikut. Besar sudut berarah ABC sama dengan besar sudut ABC apabila orientasi ganda BAC adalah positif. Kemudian, besar sudut berarah ABC sama dengan negatif besar sudut ABC apabila orientasi ganda BAC adalah negatif. Kemudian sifat-sifat. Dengan didasari oleh sudut-sudut berarah di atas, kita sekarang dapat menyelidiki lebih lanjut hasil kali refleksi-refleksi yang sumbu-sumbunya tidak saling tegak lurus dan juga tidak sejajar. Sifat ini dituangkan dalam teorema berikut. Teorema 11.1. Andaikan S dan T dua garis yang tidak saling tegak lurus dan yang berpotongan di titik A, andaikan P dan Q dua titik yang berlainan dengan A, maka besar sudut berarah PA P double aksen sama dengan besar sudut berarah QA Q double aksen. Dengan P double aksen sama dengan MT MS P dan Q double aksen sama dengan MT MS Q. Bukti, pada kasus 1, andaikan P dan K terletak pada S, dapat kita lihat pada gambar 11.5a, maka MTMSA sama dengan A. Sebut peta ini A double aksen. Jadi A double aksen sama dengan A. Oleh karena MTMS sebuah isometri, maka P double aksen, K double aksen, dan A double aksen sama dengan A. Terletak pada satu garis yang melalui A. Sehingga besar sudut berarah PAP double aksen sama dengan besar sudut berarah KAK double aksen. Apabila P bukan elemen S dan karena besarnya sudut-sudut tidak berubah terhadap isometri, maka besar sudut berarah PAK sama dengan besar sudut P double aksen AK double aksen. Oleh karena komposisi dua refleksi garis adalah sebuah isometri langsung, maka orientasi ganda APK sama dengan orientasi ganda AP double aksen K double aksen. Jadi besar sudut berarah PAK sama dengan besar sudut berarah P double aksen AK double aksen. Kemudian pada kasus 2, apabila kedudukan P seperti dalam gambar 11.5.b, maka besar sudut berarah PAP sama dengan besar sudut berarah PAK ditambah besar sudut berarah KAP double aksen. Sedangkan besar sudut berarah KAK sama dengan besar sudut berarah KAP
double aksen ditambah besar sudut berarah P double aksen AK double aksen, sehingga besar sudut berarah PAP double aksen sama dengan besar sudut berarah KAK double aksen. Kemudian pada kasus yang ketiga, dengan cara yang serupa untuk kedudukan P seperti pada gambar 11.5.c, dapat pula dibuktikan bahwa besar sudut berarah PAP double aksen sama dengan besar sudut berarah KAK double aksen. Jadi, untuk setiap titik P tidak sama dengan A, kita peroleh besar sudut berarah PAP double aksen sama dengan besar sudut berarah KAK double aksen. Begitu pula titik Q, di mana besar sudut berarah QAQ double aksen sama dengan besar sudut berarah KAK double aksen, sehingga besar sudut berarah QAQ double aksen sama dengan besar sudut berarah PAP double aksen. Jadi, oleh transformasi MTMS, setiap titik terputar dengan sudut berarah yang sama mengelilingi titik yang sama. Definisi andaikan A sebuah titik dan B sebuah bilangan yang memenuhi B lebih dari negatif 180 kurang dari positif 180. Sebuah rotasi mengelilingi A adalah sebuah padanan RAP P menuju V yang ditentukan sebagai berikut. RAP A sama dengan A, jika P tidak sama dengan A maka RAP P sama dengan P aksen. Sehingga M sudut berarah PAP aksen sama dengan P dan AP aksen sama dengan AP. Ilustrasi dari definisi tersebut dapat kita lihat pada gambar di samping, yaitu gambar 11.6. Teorema 11.2, jika S dan T dua garis yang tidak tegak lurus dan yang berpotongan di A, dan jika sudut antar garis S ke garis T adalah setengah pi, maka RAP sama dengan MTMS. Buktinya yaitu pada ilustrasi berikut gambar 11.7. Andaikan sebuah P tidak sama dengan A dan titik K tidak sama dengan A pada S. Andaikan K aksen sama dengan MTMS K, maka M sudut berarah KA K aksen 2 kali 12 pi sama dengan pi. Jika P aksen sama dengan MTMS P, maka menurut teorema 11.1, M sudut berarah PAP aksen sama dengan M sudut berarah KA K aksen, sehingga M sudut berarah PAP aksen sama dengan P. Berhubung dengan A aksen sama dengan MTMS A sama dengan A, dan berhubung MTMS sebuah isometri, maka P aksen A aksen sama dengan PA, atau PA sama dengan P aksen A aksen. Menurut ketentuan, maka MTMS sama dengan RAP. Menurut teorema di atas, komposit dua refleksi terhadap dua garis yang berpotongan tidak tegak lurus adalah sebuah rotasi dengan kedua garis itu sebagai pusat. Jika kaki-kaki sudut sinar garis BA dan sinar garis BC membentuk dua sinar yang berlawanan arah, sehingga misalnya CAP, kita juga dapat menyatakan dengan sinar garis BA gabungan sinar garis BC adalah sudut ABC dengan ukuran 180 derajat. Kita dapat pula menulis M sudut berarah ABC sama dengan 180 atau M sudut berarah ABC sama dengan negatif 180. Selanjutnya saya akan membahas mengenai komposisi atau hasil kali putaran. Hasil kali atau komposisi dua putaran dengan satu pusat adalah sebuah putaran dengan pusat yang sama, disebut dengan transformasi identitas. Transformasi identitas ini dapat dianggap sebagai sebuah putaran dengan sudut putar sebesar 0. Jadi dapat dikatakan bahwa himpunan putaran-putaran mengelilingi titik yang sama adalah tertutup terhadap komposisi. Selanjutnya, mengenai teorema yang berbunyi hasil kali dua rotasi adalah sebuah rotasi atau sebuah translasi. Nah, pada teorema ini dapat diilustrasikan dengan gambar 11.10. Untuk pembuktiannya, andaikan ada rotasi
RA Pi1 dan rotasi RB Pz. Tarik garis S sama dengan AB jika besar sudut berarah XAZ sama dengan besar sudut berarah XAZ sama dengan setengah Pi2, maka RA Pi1 sama dengan MS dikalikan MT dan RB Pz sama dengan MU dikalikan MS. Dengan substitusi biasa dihasilkan RB Pz dikalikan RA Pi1 sama dengan MU MS kali MS MT, sehingga hasilnya MU MT. Nah, apabila U sejajar dengan T, maka RB Pi2 dikalikan RA Pi1 adalah suatu geseran. Kalau U dan T itu berpotongan di titik C, maka MS MT adalah suatu rotasi yang berpusat di C. Nah, selanjutnya andaikan RC Pi sama dengan RB Pi2 dikalikan RB Pi1. Nah, hubungan apakah yang akan muncul antara Pi1 dan Pi2? Nah, pada ilustrasi gambar 11.10 dapat kita lihat bahwa besar sudut berarah ABC sama dengan setengah Pi2, sedangkan besar sudut berarah BAC sama dengan setengah Pi1. Nah, dengan demikian dapat dilihat bahwa besar sudut berarah BCB sama dengan setengah Pi1 ditambah Pi2. Nah, ini dapat diartikan bahwa sudut dari T ke U adalah setengah dikalikan Pi1 ditambah Pz. Nah, sehingga 2Pi sama dengan Pi1 ditambah Pi2. Apabila Pi1 ditambah Pi2 itu lebih dari 180 derajat, maka Pi sama dengan Pi1 ditambah Pi2 dikurangi dengan 360 derajat. Nah, secara umum hal tersebut dapat dikatakan sebagai berikut. Apabila RB Pi2 RA Pi1 sama dengan RCP, sesuai pembuktian tadi, apabila Pi1 ditambah Pi2 lebih dari 180, maka Pi sama dengan Pi1 ditambah Pi2 dikurangi 360. Begitu juga dengan poin yang pertama, apabila mutlak Pi1 tambah Pi2 itu antara 0 hingga 180, maka menggunakan rumus Pi sama dengan Pi1 ditambah Pi2. Untuk poin yang ketiga, kita perhatikan apabila Pi1 ditambah Pi2 itu hasilnya kurang dari min 180, maka Pi menggunakan rumus sama dengan Pi1 ditambah Pi2 ditambah 360. Nah, untuk yang poin yang keempat ini, Pi1 ditambah Pi2 sama dengan 0. Nah, ini terbukti sejajar. Maka, dihasilkan rotasi itu suatu translasi. Nah, mungkin teman-teman akan lebih paham jika menggunakan contoh soal. Nah, di sini saya mengambil diketahui titik A dan B, di mana A itu tidak sama dengan B. Tentukan nilai C dan B jika RCP sama dengan RB Pi2 RA Pi1, di mana Pi1 itu bernilai 30 dan Pi2 itu bernilai 135. Nah, untuk penyelesaiannya yang pertama kita harus menjumlahkan antara Pi1 dan Pi2 sehingga menghasilkan 30 ditambah 135 menghasilkan 165. Nah, 165 ini berarti bahwa kurang dari 180. Nah, ini maka akan menggunakan rumus dengan mutlak Pi1 ditambah Pi2 itu di antara 0 dan 180. Maka Pi sama dengan Pi1 ditambah Pi2. Nah, untuk hasilnya Pi itu tetap karena sesuai rumus Pi sama dengan Pi1 ditambah Pi2 itu sama dengan 30 ditambah 135 menghasilkan 165. Jadi RC 165. Nah, selain itu teman-teman dapat
menentukan nilai C dengan mengilustrasikan seperti gambar yang telah tertera pada PowerPoint. Di sini kita tarik garis lurus antara A hingga B. Selanjutnya 15 derajat ini dari setengah dikalikan pi1 atau setengah dikalikan 30 derajat dan menghasilkan 15 derajat. Nah, selanjutnya 67,5 derajat ini dihasilkan dari setengah dari pi2 atau setengah dari 135 dan menghasilkan 67,5 derajat. Nah, untuk menentukan besar sudut C itu dihasilkan dari setengah dari pi atau setengah dari 165 dan menghasilkan 82,5 derajat. Nah, titik C ini merupakan titik perpotongan. Terima kasih. Ketiga yaitu definisi rotasi. Definisi rotasi. Rotasi atau perputaran merupakan suatu transformasi yang memutar setiap titik pada suatu bidang. Perputaran pada bidang tersebut, khususnya pada bidang datar, ditentukan oleh titik pusat rotasi, besar sudut rotasi, dan arah rotasi. Apabila arah rotasi berlawanan dengan arah putar jarum jam, arah putarnya dikatakan positif. Dan sebaliknya, apabila arah rotasi sejalan atau searah dengan arah putar jarum jam, arah putarnya dikatakan negatif. Suatu rotasi dengan sudut putar 360 derajat disebut rotasi satu putaran penuh. Rotasi dengan sudut putar 180 derajat disebut rotasi setengah putaran. Dan rotasi dengan sudut putar 90 derajat disebut rotasi seperempat putaran. Baik, di sini saya akan menjelaskan poin keempat mengenai jenis-jenis rotasi. Nah, pembagian jenis-jenis rotasi ini didasarkan dari titik pusat rotasi tersebut. Yang pertama, rotasi terhadap titik pusat O0,0. Perhatikan gambar di samping. Nah, kita lihat sudut dari alfa sebelah sini. Cos alfa berarti samping per miring. Sampingnya yaitu X, sisi miringnya yaitu R. Berarti cos alfa sama dengan X per R. Sehingga didapatkan X sama dengan R cos alfa. Begitu juga dengan sin alfa. Depan per miring yaitu Y per R, sehingga didapatkan Y sama dengan R sin alfa. Nah, sedangkan untuk mencari titik rotasinya, titik setelah rotasinya, kita simbolkan dengan X aksen dan Y aksen. Dengan sudut alfa plus beta, sehingga cos alfa plus beta sama dengan X aksen per R. Dengan X aksen sama dengan R cos alfa plus beta. Begitu juga dengan sin alfa plus beta. Nah, kita uraikan satu-satu. Yang pertama yaitu X aksen. Kita uraikan rumus dari penjumlahan sudut tersebut sehingga didapatkan X cos beta min Y sin beta. Dan Y aksen didapatkan Y cos beta ditambah X sin beta. Untuk mempermudah dalam mengingat, kita dapat menuliskan rumus metrik seperti ini. Selanjutnya, jenis rotasi yang kedua yaitu rotasi terhadap titik pusat P, M, N. Sebenarnya pada dasarnya asal-usul rumus dari titik pusat rotasi terhadap titik pusat P, M, N kurang lebih sama dengan rotasi terhadap titik pusat O 0,0. Hanya saja yang membedakan adalah titiknya tidak dimulai dari 0. Ya, perhatikan gambar di samping ini. Nah, cos A sama dengan samping per miring, sampingnya yaitu X min M per R, sehingga X min M didapatkan R cos theta. Begitu juga dengan untuk mencari sin. Nah, untuk mencari
titik bayangannya setelah rotasi, maka menggunakan rumus gabungan sudut, yaitu cos alpha plus beta sama dengan X aksen min M per R, sehingga didapatkan X aksen min M sama dengan R cos alpha plus beta. Begitu juga dengan sin alpha plus beta. Ini maka Y aksen per N sama dengan R sin alpha plus beta. Kita uraikan rumus tersebut sehingga didapatkan X aksen min M sama dengan X min M cos beta min Y min N sin beta, dan Y aksen min N sama dengan Y min N cos beta ditambah X min M sin beta. Untuk mempermudah dalam mengingat, maka kita dapat menuliskan rumus tersebut dalam bentuk matriks seperti berikut. Untuk contoh soal, diketahui titik A 4,5. Tentukan bayangan akibat rotasi 90 derajat dengan titik pusat 0,0. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, kita tinggal memasukkannya pada rumus yang sudah ada, di mana 4,5 ini sebagai titik awal, yaitu X, Y, dan 90 derajat sebagai sudut beta, sehingga X aksen, Y aksennya kita cari menggunakan rumus yang sudah ada tersebut. Didapatkan cos 90 sama dengan 0, sin 90 sama dengan 1, dan sin 90 sama dengan 1, cos 90 sama dengan 0, dikalikan dengan X, Y yaitu 4,5, sehingga didapatkan titiknya yaitu X aksen sama dengan min 5 dan Y aksen sama dengan 4. Untuk soal nomor 2 ini, kalian bisa memahaminya sesuai dengan pembahasan. Selanjutnya, ini ada sedikit latihan soal yang bisa kalian kerjakan sebagai latihan. Nah, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada pemateri atas penyampaian materinya. Demikianlah presentasi dari kelompok kami mengenai rotasi. Terima kasih atas perhatiannya. Dan kami mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam menyampaikan materi. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 우리 둘 만나고 헤어지는 모든 일들이 어쩌면 어린애들 놀이 같아. 슬픈 동화 속에 구름 타고 멀리 나르는 작은 요정들의 슬픈 이야기처럼